Dan juga boot foto itu dipakai sebenarnya buat orangnya cosplay, guys. Bawaannya si Capcom. Talent cosplay si Capcom kayaknya. Dan di situ si cosplayernya berdiri sama WK-nya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya di-cancel sama bos GS Shop. Dan udah dibayar biaya cancellation-nya. Beliau datang di hari Minggunya. Cosplay ada wong. Halo semuanya, kita kembali lagi di segmen Bacotan Wibu. Tempatnya Wibu ngebacot. Nah, kayak opening nanti gitu aja kali ya. Jadi, video ini gue buat karena melihat satu buah cerita yang gue dapatkan di sosial media gue. Sebuah drama dari seorang cosplayer yang sudah berulang kali kena drama juga. Tapi disclaimer dulu, gue di sini sejujurnya nggak mau membuat drama ini makin seru. Gue di sini pengen biar kita semua mengambil pelajaran aja dari hal-hal kayak gini, supaya hal kayak gini tuh tidak menyebar luas lah. Biar udah cukup kayak selesai di sini aja gak sih gitu. Gak usah ada drama-drama kayak gini lagi, capek gue, sumpah capek. Video ini itu sebenarnya ada prequel ya, asik prequel. Dimana gue sebelum pernah bikin video tentang game Resident Evil 9, Resident Evil Requiem. Nah, jadi video itu sebenarnya udah bridging untuk video ini. Jadi yang namanya game baru ya, Resident Evil 9 kan game baru banget nih. Ada tuh event launchingnya di sebuah mall di Indonesia. Lihat nih, langsung keluar posternya nih ya. Resident Evil Requiem Jakarta Launch Event 28 Februari sampai 1 Maret 2026. Mini Atrium Lower Ground Gandaria City. Dan ini official dari Capcom ya eventnya ya. Nih, kalau kita lihat 28 Februari sampai 1 Maret itu bisa dilihat dia kurang lebih 2 hari, Sabtu dan Minggu lah ya. Dan juga kalau kalian bisa lihat, nah ini, kalau kalian bisa lihat media game yang ikutan, yaitu Lazy Monday. Dia juga mempromosikan event yang sama. Lihat, ditonton, dilihat sama 100.000 view. Nah, berarti kan eventnya besar banget ya. Nah, dan di event ini yang jelas hype-nya gede banget, namanya game Resident Evil bro. Muncul sebuah kejadian. Gak jadi diundang ke acara, tapi tetap berusaha stand out. Nanti saya anggap konser ini caper. Bahkan katanya dia naik panggung sampai diminta turun sama staff resminya. Harusnya gue gak perlu jelasin siapa cosplayernya kan. Terus gue udah tahu dong. Dilanjutin tuh. Ini kronologinya. Di event tadi nih kronologinya. Maaf, bukan mau gimana-gimana. Aku jadi situ capek. Terus pas staff sebelah aku bilang, tolong turunin. Ya itu beneran. Karena aku 3 jam sama si mas jaga booth shooter. Dia tuh dengan pede naik panggung bareng teman-temannya. Maksudnya itu si cosplayer itu. Bawa rombongan cowok banyak buat 7 orang. Dan juga boot foto itu dipakai sebenarnya buat orangnya cosplay, guys. Bawaannya si Capcom. Talent cosplay si Capcom kayaknya. Dan di situ si cosplayernya berdiri sama WK-nya. Itu aja udah salah banget kan. Masalahnya dia tuh siapa? Jadi kesannya dia tuh kayak ngambil pekerjaan talent si Mbak Grace. Ditegur lah sama PIC-nya. Beberapa menit setelah si cosplayer ini keluar, si staff-staff tuh dipanggil buat saya di booth foto. Biar pengunjung tuh foto sama si cosplayer bawaan Capcomnya aja, si Grace itu. Bukan sama si cewek ini. Karena emang si cewek ini gak diundang atau gak kerja, guys. Jadi kesannya tuh kayak orang ngambil kerjaan. Nah, ada kronologi lainnya dong. Ternyata usut lebih dalam dari ini. Nah, kenapa gue bilang lebih dalam? Sebenarnya si event launching Resident Evil Requiem itu ngundang beberapa tokoh terkenal di dunia game. Pertama Aldo dari Lazy Monday sama Yuda dari Resident Evil Lore Indonesia. Nah, di salamnya juga sebelumnya tuh ada meet and greet sama cosplayer guestnya, yaitu si Mbak itu. Gua gak mau sebut namanya ya. Dan si Mbak itu kebagian di hari Minggunya. Tanggal 1 Maret tuh. Ada jamnya tuh ya. Jam 3 sampai jam 3.45. Nah, ditambah si Mbak itu udah ngasih tahu. Ngasih kayak clue-clue kalau dia tuh bakal menjadi guest star atau nggak bakal berpartisipasi di event Resident Evil Requiem itu. Tuh, dikasih clue lewat Facebook postnya. Tapi sayangnya itu semua nggak jadi. Karena itu butterfly effect dari beberapa drama yang Mbak itu pernah lakukan. Dari kasus yang timpa teks, ngatain orang latex lah. Sama latex kemarin. Beberapa IO itu akhirnya menjauhin dia. Terutama pihak-pihak
IO Game kali ya, yang udah kerja sama dia. Akhirnya dia di cancel. Nah pas dia di cancel, dia ngasih kayak semacam tweet gitu di Instagramnya, kayak gini, God's plans always better. BTW streaming soon. Harusnya dari sini aja menurut kita masalah masih dibesar-besarkan dong. Beliau datang di hari Minggunya. Cosplay Ada Wong. Oke, gue pertama ngasih ngaku dulu. Mbak ini kalau cosplay Ada Wong, gimana pun ceritanya, dia orang cakep banget. Kita semua harus agree, orang ini kalau cosplay Ada Wong sangat natural sekali, cocok, perfect lah, gak ada minusnya. Gue ngomong langsung tuh. Nah, berlanjut nih, dia nggak cuma datang. Menurut gue, kalau dia datang aja itu nggak masalah. Bagi gue, karena ya bro ini event open for public, nggak masalah. Lu silahkan datang. Tapi Mbak ini, oke, disclaimer bentar. Sebenarnya, gue tahu ada foto Doxley aslinya. Mungkin itu foto Doxley aslinya. Si kakak itu foto di stage. Cuma karena gue nggak nyimpen resource-nya, gue pakai foto ini aja ya buat perumpamaan. Jadi ingat, ini gambarannya biar lu pada bisa tahu apa sih yang kejadian di eventnya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya bila saya salah taruh resource. Emang tujuannya ditujukan supaya kita semua tahu gambaran di eventnya tuh segimananya sih. Malah foto kebut yang ini eksklusif sebenarnya buat cosplayer Grace dari bawaan Capcom. Dan dia datang bawa keterangan menurut sebelumnya itu 7 orang WK-nya. Buset, kalau ini udah eksklusif buat cosplayer Capcom-nya, ya kenapa dia bisa masuk kan? Lu nggak punya akses ke sana, lu nggak punya otoritas ke sana. Dan akhirnya gue dapet nih. Nih buktinya kalau booth itu dikhususkan buat Mbak yang cosplay Grace ini. Jadi kata juga di foto ya, ada Mbak yang cosplay Grace, Bang Aldo dari TLM, sama Bang Yuda dari Resident Evil Lore ID Indonesia. Resident Evil Lore Indonesia. Ya, tuh. Ini harusnya nih, ini booth buat Mbak Grace aja. Tapi kok bisa Anda naik ke boothnya? Itu udah salah dong. Sampai akhirnya staff tuh minta Anda turunin tuh gimana ceritanya. Karena gimana pun juga kalau staff udah bilang turunin dia, gue tahu betul bahwa ini sudah kelewatan. Staffnya udah ngomong nih, tolong turunin itu yang di stage. Berarti kan pihak penyelenggara event tidak mengisikan kakak ini naik ke stage-nya dong. Karena gimana pun juga, gue yang pernah bikin event Wibu tahu susahnya bikin event tuh gimana. Makanya gue pengen video ini tuh menjadi pelajaran buat kita semua. Tolong hargai setiap event. Hargai juga staff-staffnya. Mau keputusannya gimana, hargai. Karena staff tuh capek banget kerjanya. Si Mbak ini, si staffnya ini ngasih tahu kalau si kakak tadi itu disuruh turun. Berarti kakak itu bisa dibilang membuat perilaku yang salah dong. Makanya disuruh turun. Nah akhirnya drama ini memanas. Panas digoreng. Sampailah gue nemu satu hal yang meledak. Ada satu Twitter, ini orangnya, dia membahas hal ini dan dapetin view 2,9 juta. Itu banyak banget, gila, ya kan? Dia bahas nih, ya kan? Nah, dan di dalamnya itu ada komen kayak gini. Sedikit tambahan konteks. Bos GS Shop undang Capcom Asia buat launching game Resident Evil Requiem dan undang kakak cosplay tadi. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya di cancel sama bos GS Shop dan udah dibayar biaya cancellationnya. Tapi si cewek ini tetap datang dan act seakan-akan official cosplayer dari GS Shop dan Capcom. Makanya saudara gua atau bos GS Shop suruh panitia buat mengeluarkan dia dari event itu. Oke, berarti kan ini sudut pandang dari bukan panitianya lagi, yang punya eventnya gitu kan. Bukan panitia yang kerja lagi nih, yang punyanya, penyelenggaranya. Dikonfirmasi dong bahwa kakak tadi yang cosplay Ada Wong itu melakukan tindakan yang salah, tindakan yang melanggar peraturan di event tersebut. Makanya bisa disuruh turun atau dikeluarkan oleh staff. Dan karena ini semuanya menjadi panas sampai keluar negeri bos. Gila bos, sampai keluar negeri. Lu lihat view-nya. Wow, gue ambil dari sumber di sosial media si Mbak ini. Mohon maaf, ini kata-kata kasar banget dan gue tidak membenarkan kata-kata kasar ini.
Tapi sumpah sampai luar negeri Pak, pecah nggak lo? Drama yang di Indonesia aja udah panas, bisa-bisa keluar negeri tuh kayak nyiram minyak ke api, minyaknya disiram tuh 1 tangki mobil minyak tuh, makin gede apinya. Wah, gorengannya makin panas. Gila. Tapi mau gimana pun juga ya, gua sebagai orang yang wibu dan ngeliatin scene-scene cosplay, ngeliat kakak ini tuh sebuah, gue bilang legenda bro, sebuah cosplayer tier atas. Mau gimana pun juga faktanya, beliau lah orang yang bisa cosplay karakter-karakter game konsol dengan baik. Terbukti di Adawong dia sangat natural, udah nggak perlu make up tebel tuh dia udah jadi Adawong sendiri itu kayak tuh. Tapi yang gue inget banget tuh, karena gue tuh sangat suka game konsol, terutama Final Fantasy series. Gue masih inget kakak ini tuh cosplay karakter dari Final Fantasy 16. Itu gue udah salut, tepuk tangan. Tapi ya mohon maaf kalau ayah ngelihat perilaku Anda seperti ini kan, saya juga males akhirnya. Saya kan kecewa ya. Kok bisa sih kak? Come on kak, kakak tuh keren loh. Kakak tuh kalau cosplay bagus, tapi kenapa perilaku kakak tuh dari kemarin gak pernah bener? Bisa gak sih bikin perilaku yang gak bikin api? Tuh disupport, ada yang ngomongin sama kayak gue tuh. Kalau cosplay emang bagus, tapi dari dulu kasusnya banyak banget. Ya emang cakep sih, tapi kelakuannya itu loh. Tuh kan, banyak yang setuju sama gue. Bisa gak sih kak? Jangan bikin drama. Gue gebes sumpah. Men, Anda tuh keren gitu loh kalau cosplay, tapi please jangan bikin drama. Lu juga cosplay sterile blade. Kenapa sih Anda bikin drama? Gedek gue, gemes kan gue jadi. Dan lu lihat, sampai Amanda Brody ikutan join guys. Curiga besok-besok si kakak itu beli Amanda Brownies tapi kotaknya tiba pakai foto dia. Dijawab, woi. Si Amanda sampai ikutan. Dia sampai tahu ada hal yang panas ini. Gimana nggak meledak nih event, meledak nih drama. Jadi ini buat pelajaran kita aja. Inti videonya adalah tolong kita saling menghargai. Tolong dari kita pengunjung harga yang buat event. Karena wilayah tahu banget yang buat event tuh pasti bikin event yang semegah makanya sekeren-kerennya. Jadi tolong pengunjung hargai, jangan bikin rusuh, jangan bikin drama ya. Tolong hargai. Dan juga tolong jangan bikin hal aneh lah di kehidupan men. Kan hancur akhirnya, downfall kan kakak itu karirnya IO game, akhirnya kamu kerja sama, event-event akhirnya pada lari. Dan inget loh, ingat di Indonesia sekarang udah mulai digaung-gaungkan yang namanya cancel culture. Besar tuh orang bisa berkarir lagi di dunia tuh susah. Makanya gue bilang hati-hati bro, tolonglah di event kita hati-hati, di sosial media kita hati-hati supaya kita bisa hidup di skena yang bener environmentnya. Gak usah dari kemarin tuh ada drama. Dan gue nih masih ada satu video bacotan ibu lagi tentang VTuber itu lebih lagi yang ngedoxing. Dah, nanti gue ceritain unek-unek gue di video itu aja. Jadi tolong stay tune. Ada satu video cerita ibu lagi tentang VTuber. Itu siapapun yang ngedoxing VTuber itu ada. Tolong tungguin itu aja. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat baik, ilmu baik. Gue tidak ada maksud untuk menjelekkan sebuah pihak. Gue hanya ingin kita semua belajar dari api yang membara ini. Belajar dari drama yang terjadi di internet supaya kita tidak menjadi manusia yang buruk. Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Supaya event wibu jadi bener